Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten podcast Wijaya Plus dengan saya Panji Baktinusa dari kelas multimedia ya. Nah, pada konten kali ini di podcast ini kita akan sedikit mengulik dan berbincang-bincang dengan seorang konten kreator dan sekaligus narasumbernya ini kebetulan guru kita sendiri ya. Dengan Bapak Ade Firmansyah. Ya, makasih Panji. Iya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Panji gimana? Alhamdulillah Pak. Ya. Ini Pak, nih kita di sini mau ngobrol-ngobrol lah. Ya, ya. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Iya, Bapak sekarang kesibukan apa aja Pak? Kesibukan saya? Iya. Nah, selain di sekolah ya, Iya. saya juga masih bikin konten, cuma mungkin bikin konten agak berkurang sekarang. Oh, karena kesibukan di sekolah? Sibuk di sekolah gitu. Tapi kontennya lebih fokus di YouTube. Oh, di platform YouTube ya? Di platform YouTube. Terus Pak, selama Bapak kan jadi konten kreator nih, udah berapa tahun gitu Pak? Dari awal terjun gitu, berapa lama? Mulai serius sih dari tahun 2017. 2017. 2017, 18, 19, 20, 21 ya udah lumayan lah, udah berapa tahun. Lumayan ya jam terbangnya. Ini Pak, satu Pak, Bapak kan di sini jadi konten kreator, jam terbangnya udah lumayan lama juga ya. Satu opini tentang konten kreator menurut Bapak? Menurut saya konten kreator itu sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Iya. Cuma intinya sih semua orang bisa melakukan itu. Yang penting kreatif dan harus punya nilai lebih dibandingkan dengan konten yang lain gitu. Karena kan terus terang kalau di YouTube apapun udah ada ya. Iya. Kamu mau bikin masak udah ada, mau bikin montir udah ada, mau bikin tutorial komputer juga udah ada. Apapun udah ada, coba kamu cari. Mau cara bikin yang aneh-aneh juga udah ada. Nah, cuma kita harus cari nilai jual atau nilai lebih atau nilai pembeda konten kita dengan yang lain gitu. Jadi ciri khas kita itu pasti orang nggak bisa nyamain. Jadi tinggal tergantung kreativitas kita sama kita harus improve sedikit Ya, lah biar beda sama yang lain. Ya, yang penting itu beda sama yang lain. Jadi diri kita sendiri, nggak usah nyoba nyamain orang lain. Karena yang bikin beda itu ya itu, karena kita sesuai dengan diri kita sendiri. Awal pertama Bapak bisa terjun itu gimana Pak? Kan dulu YouTube juga kan belum kayak sekarang kan. Sekarang kan udah rame kan pada konten kreator di YouTube, platform YouTube terus. Kalau dulu pertama Bapak awal-awal masuk konten kreator itu gimana Pak? Awalnya kebetulan ya karena mungkin kalau untuk konten kreator emang udah lama sih YouTube sebenarnya udah ngetop udah lama gitu kan. Saya termasuk yang ketinggalan, kita termasuk yang ketinggalan karena sebelum saya mulai juga mereka udah banyak yang masuk. Banyak youtuber terkenal yang kita tahu kan dari si Atta Halilintar, si Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Itu kan mereka mulainya sudah lama. Cuma kita aja yang baru ngeh kalau YouTube itu ada dan bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat gitu. Iya. Terus Pak, ada satu lagi nih. Langkah awal buat si konten kreator ini apa ya Pak? Supaya kita bikin video ini agar lebih menarik lah. Terus yang nonton itu banyak gitu. Sekarang kan udah banyak konten kreator gede kan. Gimana caranya kita dari YouTube konten-konten yang YouTube masih kecil gitu biar supaya cepet naik gitu. Intinya sih awalnya pertama pasti kita harus serius dulu. Nah, serius tetapi nggak bisa buru-buru karena bikin konten YouTube lah. Itu butuh proses itu nggak bisa sekarang upload langsung rame langsung viral gitu kan, kecuali kalian emang selebritis itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau orang biasa seperti kita itu pasti bertahap ya. Yang pertama harus dilakukan, pertama kita pilih konten dulu yang sesuai dengan diri kita, bisa itu dari hobi atau pekerjaan kita, dari kegiatan kita sehari-hari, pokoknya yang kita paham betul materi dari konten tersebut. Pertama itu kita harus sesuai dengan minat kita biar gampang membuatnya. Nah setelah itu kita harus fokus, jangan sampai konten kita berubah-ubah. Misalnya harus konsisten dengan tema yang kita angkat. Walaupun sedikit berubah tetapi masih dalam satu tema. Misalnya Panji bukan namanya? Iya. Ya misalnya Panji pengen bikin konten tentang mancing misalnya. Udah seputaran mancing aja temanya, walaupun kadang melenceng ya masih tetap seputaran mancing. Itu temanya harus spesifik karena itu bedanya YouTube dengan TV, karena orang bisa memilih apa yang mereka mau. Dan
itu juga algoritma YouTube sekarang itu lebih mementingkan konten yang spesifik. Jangan sampai misalnya gini, kita upload video tentang mancing, lalu besok tentang bola, lalu besok beda lagi. Nah, si YouTube ini bingung, ini channel tentang apa sih? Karena nanti pengaruh dengan video yang direkomendasikan. Oh iya. Kalau misalnya Panji sering lihat anime, maka di dashboard ya, pencariannya ke situ semua ya. Pasti video rekomendasi yang muncul di situ tentang anime semua kan. Gitu. Nah, itu hasil dari rekomendasi YouTube itu sangat pengaruh dengan view yang akan kita dapat nanti. Oh, tergantung dari viewsnya si penonton ya. Iya. Terus ini Pak, kalau semisal sekarang kan channel YouTube nih, semisal kita pengen lihat tutorial gitar nih, terus di playlist kan ada tutorial, kadang-kadang ada coveran. Itu kalau buat si playlist itu, kalau semisal kita upload video yang berbeda, itu gimana Pak? Upload berbeda gimana maksudnya? Videonya berbeda, jadi misalnya kita konsepnya di tutorial gitar nih, terus kita bikin tutorial ngegambar atau yang lain, tapi dipisah playlist itu satu channel itu. Bisa aja secara umum sebenarnya bisa, cuma nanti akan mempengaruhi si penonton. Jadi gini, misalnya Panji bikin tutorial menggambar. Nah, menggambar juga sebenarnya sebaiknya itu spesifik, misalnya menggambar untuk anak kecil apa untuk orang dewasa. Untuk anak kecil juga harus spesifik lagi, apakah gambar Doraemon atau si Upin Ipin. Nah, itu akan lebih spesifik, akan lebih bagus. Jadi kalau misalnya Panji cuma bikin menggambar, nanti untuk awal-awal mungkin boleh sambil kita mencari yang laku apa sih kan gitu. Nah, misalnya Panji bikin tutorial menggambar, orang yang subscribe, orang yang nonton itu yang hobi gambar. Tiba-tiba Panji upload video tentang gitar. Yang hobi menggambar kira-kira nonton nggak tentang gitar? Jadi bisa mengurangi viewers kita sendiri kan? Jadi kan gua nggak demen gitar, ngapain gua tonton kan gitu kan, malah bisa malah jadi unsubscribe kan gitu. Jadi sebaiknya temanya tetap sama, tutorial gambar. Ya paling kalau mau beda ya gambar Doraemon, terus berubah lagi Doraemon udah habis, gambar Upin Ipin udah habis, berubah lagi masih dalam tema yang sama, itu kartun anak misalnya. Oh, biar tujuannya jelas ya, jadi si viewers juga nggak bingung misalnya nyari ini ada di sini semua gitu ya. Pokoknya ya, si YouTube juga nggak bingung bahwa channel Panji ini adalah bukan Panji Petualang ya. Iya, bukan Pak. Channel Panji ini tentang tutorial menggambar kartun untuk anak kecil kan gitu. Jelas. Jadi direkomendasikan juga buat anak-anak kecil kan gitu. Bisa direkomendasikan, soalnya YouTube-nya kan konsepnya ke situ semua. Konsisten berarti ya Pak. Konsisten. Kalau dulu Pak, platform YouTube udah sama kayak sekarang apa enggak Pak? Sekarang kan udah, kalau misalnya views kita udah subnya udah mencapai target nih, nanti ada monetisasi kan. Kalau dulu itu udah kayak sekarang apa belum Pak? Kalau dulu mungkin yang agak beda persyaratannya aja ya. Kalau sekarang kan persyaratannya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru bisa ikut program kemitraan ya. Nah, kalau dulu seingat saya sih syaratnya agak beda gitu. Cuma saya lupa dulu syaratnya apa. Yang jelas lebih mudah kalau zaman dulu. Gitu. Nah, zaman sekarang agak-agak sulit karena 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan videonya juga harus tidak melanggar kebijakan si YouTube. Nah, kebijakannya kan itu banyak copyright kan ya? Ada copyright, ada kekerasan, ada duplikat konten dan lain sebagainya. Oh, sama kayak ini ya Pak, misalnya kita upload konten nih atau enggak videonya ada kekerasannya, nanti kan kenanya dolar kuning, kita kan nggak bisa dapat itu kan? Atau nggak duplikat konten juga nanti kelihatan itu sama yang punya video. Misalnya Panji upload video dari punya orang, nanti di dashboard di YouTube Studio si orang itu ada bahwa ada yang upload video dia, nama channelnya ini, itu pelaporkan atau tulis email atau apa gitu. Kalau kita meminta persetujuan yang punya video dulu, bisa kan Pak? Kalau misalnya kita kayak re-upload gitu? Bisa aja kalau diizinin. Nyantumin shot pemilik video kali ya? Bisa aja kalau diizinin. Contohnya gimana Pak? Semisal kita mau upload video nih, atau enggak kita mau repost video supaya aman gitu biar nggak kena copyright di YouTube gitu. Kan ada kebijakan YouTube yang berapa detik gitu seingat saya. Jadi kalau kita mau ngambil, kalau ada channel, mungkin kalau Panji ingat channel seperti Calon Sarjana, kan itu kan dia ambil konten dari berbagai tempat lalu dibuat ulang. Dibuat satu video kan, dia dipotong-potong gitu. Nah, intinya pertama ada kebijakan berapa detik saya lupa. Jadi kita masih bisa ditolerir jika ngambil video orang itu durasinya hanya sekian detik. Saya lupa sekian detiknya berapa. Lalu ditambahkan dengan
perbedaan yang lain, misalnya kita tambahin dikasih sound sound lagi lah, lain, dikasih narasi atau diedit lain sebagainya gitu. Harus dikasih perubahan. Jadi kalau kita langsung pure download terus re-upload itu pasti kena. Berarti intinya jangan sama, kalau misalnya nge-re-upload gitu jangan sama kayak video yang pertamanya gitu. Ya, jangan 100% sama. Oh, kita improve lah dikit atau Improve, tambahin dimodifikasi sound lah gitu ya. Atau enggak yang gampang sih reaksi, video reaksi kan. Oh, yang reaction itu banyak. Sekarang kan banyaknya konten reaction kan, kayak reaction TikTok atau reaction mukbang kayak gitu kan. Itu malah lebih gampang, kita tinggal nonton, kita bereaksi atas video yang kita tonton, udah jadi konten. Nah, cuma kan kita harus bikin kelebihannya kan, apakah dari reaksinya kita itu keluar bacaan yang lucu, atau bikin orang tertarik, asik gitu ya. Atau narasi kita ngomongnya enak atau orangnya cantik kan gitu kan. Jadi yang bikin orang pengen nonton reaksi kita. Iya, tergantung si pembawanya itu ya Pak. Iya. Selain konten kreator, Bapak juga ada kesibukan ngajar kan ya di sekolah Wijaya Plus ini kan ya? Iya. Bapak ngajar, pertama awal ngajar itu Pak tahun berapa? Kalau masuk dunia sekolah dari tahun 2012. 2012. Panji kelas berapa itu? Saya masih SD kali Pak. Masih SD. Ya, 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Itu 2017 saya berhenti dulu dari dunia sekolah. Fokus ke kerjaan yang lain, bikin website, itu kan 2017 tuh mulai bikin konten dan lain sebagainya. Nah, baru 2021 masuk lagi ke dunia sekolah sampai 2022 sekarang. Terus sekarang kan Pak udah 2022 nih. Terus dari tahun kemarin kan itu yang ada kurikulum Merdeka ya. Menurut Bapak nih buat kurikulum baru, kan baru tahun kemarin kan penerapannya ya. Buat kurikulum Merdeka ini sebetulnya efektif apa enggak Pak? Efektif atau tidak tergantung. Jadi gini, kurikulum Merdeka itu kan dia memberikan kemerdekaan atau kebebasan pada guru yang ngajar terhadap materi yang akan diberikan. Nah, jadi capaian pembelajaran yang dikasih oleh pemerintah itu hanya garis besarnya saja. Nah, kembali lagi efektif atau tidaknya tergantung pada gurunya. Kalau gurunya emang bisa dan bisa mengembangkan capaian pembelajaran yang dikasih oleh pemerintah, maka itu akan efektif dan siswanya akan pasti beda-beda. Karena capaian pembelajarannya hanya garis besarnya, maka di sekolah satu dan sekolah lain pasti beda, tergantung gurunya gitu. Cuma permasalahannya adalah kalau gurunya tidak kompeten, maka anaknya juga pasti tidak akan kompeten dengan materi. Cara ngajarnya Pak? Ya, cara ngajar dan materinya. Karena patokan dari pemerintah itu hanya garis besarnya saja. Nah, kalau misalnya gini, gurunya ini praktisi yang emang pengalaman di bidangnya lalu ngajar, pasti materi yang diajarkan itu akan bagus dan di anak pasti kena. Tapi kalau tidak ya mau nggak mau gurunya pasti hanya akan mengikuti buku saja. Jadi textbook dan ya pengetahuan anak, keterampilan anak ya sama dengan yang di buku pasti gitu. Jadi kembali ke gurunya. Kalau gurunya emang kompeten, berpengalaman, maka insya Allah akan efektif. Dari sistematis pembelajarannya berarti ya Pak, cara ngajarnya ya? Ya, cara ngajarnya, materi yang diajarkan. Bagaimana Pak implementasi kurikulum Merdeka? Apakah mandiri untuk belajar? Apakah mandiri untuk berbagi? Menurut Bapak bagaimana? Setiap sekarang kan kurikulum Merdeka itu kan kita belajar itu kebanyakan di outdoor kan, di luar gitu. Itu tujuannya Pak supaya kita ini bisa lebih mandiri belajar di luar gitu apa bagaimana Pak? Jadi gini, istilah mandiri berbagi dan mandiri belajar itu tahapan-tahapan untuk sekolah. Jadi untuk sekolah awal mungkin ada yang karena belum mampu untuk berbagi maka dia mandiri belajar dulu. Jadi maksudnya mandiri belajar ini kita mengikuti kurikulum Merdeka dengan panduan-panduan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita belajar sendiri lewat platform Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Maksud dari istilah mandiri belajar itu. Jadi kita menggunakan contoh-contoh yang diberikan oleh pemerintah oleh sekolah yang lain. Nah, kalau mandiri berbagi itu sekolah yang udah bisa, yang udah pengalaman, dia membagikan contoh-contoh yang dia buat. Jadi mandiri belajar, mandiri berbagi. Nah, yang mandiri berbagi ini mereka udah bisa, udah pengalaman, udah bisa membuat modul sendiri dan lain sebagainya. Maka dibagikan. Nah, hasil bagikan ini diambil atau dicontoh oleh sekolah yang baru mandiri belajar gitu. Yang baru mengikuti ya Pak? Gitu.
menurut Bapak pendidikan di Indonesia ini cukup atau tidak? Apakah kita harus mengikuti pendidikan sistematis yang seperti di luar-luar gitu? Soalnya kan kurikulum kita kan dari tahun-tahun sebelumnya agak tertinggal lah gitu. Kalau untuk di luar saya juga kurang paham seperti apa ya. Tapi kalau menurut saya untuk yang kurikulum Merdeka ini bisa dibilang sudah cukup bagus. Yang penting kita menjalankannya sesuai dengan panduan yang ada gitu. Karena kurikulum sebagus apapun kalau kita tidak menjalankannya dengan baik dan benar ya percuma kan gitu. Sama aja. Ya, jadi kalau masalah bagus tidak bagusnya selama kita menjalankan dengan baik dan benar sesuai dengan panduan, insya Allah bisa ada manfaatnya. Terus selama Bapak ngajar nih, kan jadi guru sudah lama juga ya Pak? Iya. Cara Bapak menyikapi murid-murid ya yang agak bandel atau ngeyel gitu gimana Pak? Agak bandel atau ngayal? Iya, sekarang kan apalagi anak-anak sekarang kan gitu. Kalau belajar kan bawaannya pada males kan gitu. Gimana sendiri kalau mau belajar kan? Sebenarnya kembali lagi ke gurunya ya. Anak itu malas pasti kan ada sebabnya. Iya. Mungkin pembawaan belajarnya agak kurang enak. Ya makanya sangat menjadi PR besar itu untuk guru-guru. Jadi untuk menjadi guru itu ada dua kemampuan yang harus dimiliki. Pertama, kemampuan tentang pengetahuan yang diajarkan. Iya. Dan kedua, pengetahuan tentang bagaimana cara menyampaikan apa yang dia ketahuinya itu. Ya. Jadi nggak selamanya guru itu orang yang pintar. Itu karena orang yang pintar pun belum tentu bisa menjadi guru yang baik kalau dia tidak bisa menyampaikannya. Gitu. Nah mungkin penyebab anak yang jarang masuk kelas atau sering keluar dari kelas, ya itu salah satunya karena mungkin gurunya kurang banyak latihan cara mengajar yang baik dan benar. Itu kan kadang monoton ya, ngeringkas, ngerangkum, terus ceramah dan lain sebagainya. Gitu. Intinya sih biar anak yang nggak bosan ya kita harus melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Gitu. Jadi anak kan nggak bosan kalau cuma ngedengerin doang ya pasti dia akan bosan. Iya, bosan ngantuk. Jadi harus. Terima kasih udah lihat segmen podcast kita hari ini. Semoga perbincangan kita di sini buat kalian-kalian bisa bermanfaat ya. Untuk Bapak Ade Firmansyah juga, terima kasih ya Pak udah sharing-sharing ke sini. Sama-sama.